berdoa dahulu. Bila kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilma warzuqna fahman wa amalan sholihan. Oke, sebelumnya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Hadir semua? Hadir. Oh, alhamdulillah, berarti hari ini kita pada semangat ya, walaupun keadaannya kita lagi Puasa. berpuasa. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6, yaitu tentang menuju masyarakat sejahtera. Pada subtema 2 tentang membangun masyarakat sejahtera. Nah, bagaimana cara membangun masyarakat sejahtera? Ada yang tahu gimana caranya? Gimana caranya? Nah, kalau caranya itu berarti kita seperti membuka lapangan pekerjaan. Ya, dengan cara membuka lapangan pekerjaan itu akan kita dapat memberikan suatu pekerjaan kepada orang lain sehingga dapat mengubah kehidupannya agar lebih lebih baik lagi. Nah, tujuan dari kehidupan hidup sejahtera itu apa tadi? Tujuannya Menjadi lebih baik, lebih menyenangkan dan memajukan masyarakat. Iya, itu contoh, itu tujuannya. Jadi coba lihat di sekitar kita ini, di desa kita ini, kira-kira desa kita ini sudah maju atau belum? Sudah, Bisa dibilang desa kita sudah maju karena jalannya dulu becek atau berlumpuran, sekarang telah jadi aspal. Oh iya, jadi pada dulu desa kita ini masih belum ada listrik, masih ramai hutan di mana-mana ya kan, rumah masih hanya satu. Namun sekarang sudah berubah, sudah ramai, kemudian sudah ada listrik, jalannya juga sudah beraspal, tidak lagi jalan berlumpur seperti dulu ya kan. Jadi sebelumnya jadi kan kita membahas tentang menuju masyarakat sejahtera. Sebelum menuju masyarakat sejahtera, kita sebagai masyarakat itu kita memiliki hak yang sudah tertulis di dalam undang-undang. Pada pembelajaran pertama ini kita membahas tentang hak-hak yang harus dimiliki oleh warga negara. Nah, coba siapa yang membaca materinya? Radia, silakan. Bentuk pelaksanaan hak warga negara. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak. Mutlak itu yang berhak kita miliki oleh setiap orang dan sesuatu yang berhak diterima oleh seseorang pula. Hari kedua siapa yang mau baca? Saya. Kamu, silakan Roma. Kita memiliki hak yang sebaiknya kita lakukan. Melaksanakan hak tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi gimana? Hak itu harus kita lakukan, tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi hak itu kita laksanakan juga harus bermanfaat untuk orang lain, Bahkan maupun untuk negara. untuk negara, ya. Oke, selanjutnya siapa yang mau baca? Ya? Saya Oke, apa silakan. mendapatkan pendidikan, yaitu mencapai tujuan negara. Nah, mendapatkan pendidikan sekarang sudah mudah ya, karena sudah banyak yang namanya beasiswa atau biaya-biaya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya, seperti coba lihat nih di depan, bisa coba nampak, kelihatan? Nah, di sini ada gambar seseorang siswa yang sedang memegang kartu. Ada yang tahu itu namanya kartu apa? Kartu Kartu Indonesia Pintar. Jadi kartu Indonesia Pintar itu diberikan oleh pemerintah untuk beberapa masyarakat, sehingga dari kartu itu masyarakat dapat menyekolahkan anaknya.
ya kan, sehingga anaknya bisa sekolah, bisa berpendidikan. Dan yang kedua itu ada yang namanya bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Pernah dengar? Pernah. Jadi dana BOS itu diberikan oleh pemerintah langsung kepada pihak sekolah. Biasanya dana BOS itu diberikan ke sekolah berupa seperti buku ada di perpustakaan, kemudian ada bantuan-bantuan sekolah lainnya seperti kursi, peralatan sekolah, meja dan lain-lain. Kemudian yang kedua, siapa tadi? Siapa yang mau baca? Mendapatkan pekerjaan, memajukan negara karena dapat meningkatkan perekonomian. Oke, selanjutnya yang nomor 2, siapa yang mau membaca? Silahkan Selvi. Mendapatkan pekerjaan, memajukan negara. Mendapatkan pekerjaan, memajukan negara. Jadi dengan mendapatkan pekerjaan itu tidak hanya kita harus bekerja di kantoran, jadi guru, jadi dosen, dan jadi pegawai-pegawai yang lainnya ya kan. Tetapi juga pekerjaan itu bisa kita buat sendiri. Contohnya seperti membuka usaha-usaha kecil. Contohnya nih pada gambar ini. Ini kan ada yang namanya pelatihan, pengolahan, dan daur ulang sampah. Nah, jadi kegiatan ini dapat memajukan masyarakatnya. Contohnya kan ini pelatihan, pengolahan, dan daur ulang sampah. Kegiatan ini dilakukan oleh sebagian masyarakat. Dari daur ulang sampah ini bisa dibuat seperti apa aja coba? Daur ulang sampah. Seperti tas juga bisa, dari ini ya, dari plastik itu. Kemudian ada bunga dari pistek. Oh iya, itu juga bisa dibuat dari hasil daur ulang. Nah, dari kegiatan itu kan dapat memajukan masyarakat ya kan. Dari yang dulunya masyarakat tidak memiliki pekerjaan, sekarang semenjak ada yang memimpin untuk membuka usaha kecil itu, jadinya masyarakat memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sehingga keluarganya hidup sejahtera. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau? Kamu silahkan. Ikut serta dalam Membela negara dengan mencintai produk Indonesia. Jadi membela negara kan kita nggak mesti perang kayak seperti zaman dulu ya, karena pada zaman sekarang itu kita sudah merdeka, sudah nggak ada lagi yang namanya perang-perang. Kalau zaman dulu pada sebelum kemerdekaan lah, itu kita membela negara dengan harus berperang melawan penjajah, ya kan? Ya. Tapi kalau zaman sekarang, masa sekarang ini kita tidak perlu yang namanya harus berperang lagi, karena kita sudah merdeka. Jadi cara kita mencintai nusa dan bangsa kita. Kemudian contoh yang kedua seperti ini. Contoh apa ini? Jadi yang kedua itu adalah mengikuti upacara bendera. Itu dilakukan untuk kita memperingati gimana rasanya sih kemerdekaan itu ya kan. Karena kita pada masa sekarang kita tidak perlu mengikuti yang namanya berperang. Nah, untuk contoh yang ketiga, untuk membela negara itu caranya yaitu kita harus rajin belajar. Di sini contohnya ada seseorang wanita yang sedang belajar. Nah, contoh cara sederhana kita membela negara itu ya dengan cara belajar. Nah, dengan belajar kita akan mendapatkan prestasi di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kalau misalnya kita berprestasi nanti kan kita tuh ada yang namanya olimpiade. Tahu olimpiade? Tahu. Perlombaan ya kan, perlombaan yang diselenggarakan di luar sekolah, masih di dalam negara. Namun ada juga seperti misalnya ya seperti olahraga. Kan ada tuh kegiatan atletik namanya. Dia tidak hanya diselenggarakan
khusus di lingkup Indonesia saja, tetapi di luar negeri. di luar negeri. Dari Indonesia dibawa untuk mewakili negara kita, negara Indonesia, untuk melawan negara-negara luar. Nah, itu juga kan dapat membanggakan negara Indonesia. Indonesia. Nah, yang keempat yaitu selanjutnya mendapatkan perlindungan hukum. Jadi hak mendapatkan perlindungan hukum itu contohnya seperti di buku nih. Buku, ya kan? Buku. Di dalam buku itu ada yang namanya hak cipta. Oke, yang kedua yaitu hak merek. Hak merek contohnya seperti apa coba? Seperti yang di label-label makanan. Nih, contohnya banyak nih. Ada ada Milo, Denko. Apa lagi? Banyak tuh ya. Ada susu, jenis-jenis susu lainnya. Itu salah satu contoh jenis merek, hak merek. Kemudian selanjutnya mendapatkan kebebasan untuk memilih agama dan beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, gimana nih maksud dengan memiliki kebebasan beragama? Ayo. Bebas memeluk Bebas memeluk agamanya masing-masing. Seperti contohnya di Indonesia kan agamanya nggak cuma satu ya, nggak cuma agama Islam, tapi ada yang lain-lainnya seperti apa? Katolik, Kristen dan lain-lainnya. Tapi semenjak adanya hak untuk memilih agamanya masing-masing, maka di sini dibiarkan mereka untuk memeluk agamanya mereka sendiri dan kita memeluk agama kita sendiri. Selanjutnya memiliki hak mengemukakan pendapat terutama demi kepentingan negara. Mengemukakan pendapat itu seperti contohnya seperti pemilihan presiden, pemilihan DPRK. Pernah nggak melihat orang tuanya sedang melakukan kegiatan itu? Pernah. Itu adalah salah satu hak kita sebagai warga negara untuk memiliki hak memilih pemimpin kita tuh yang mana yang paling tepat gitu kan. Kemudian di sini nih seperti di sini nih. Di sini ada gambar orang yang sedang melaksanakan pemilu. Ya kan, seperti pemilihan presiden, DPRK, DPRA dan lain-lain. Oke, dari sekian yang tadi sudah panjang lebar dijelasin, gimana ada yang belum paham? Paham semuanya? Ayo siapa yang belum paham ditanya gitu, jadi nanti kita mudah untuk menyelesaikan tugas yang akan diberikan. Gimana? Udah semua? Jadi bentuk pelaksanaan hak warga negara kita lakukan itu yang pertama tadi seperti belajar dengan tekun di sekolah maupun di rumah. Di rumah juga itu kan sudah sering kita lakukan ya kan? Kemudian yang kedua mengikuti kompetisi itu seperti perlombaan olimpiade, perlombaan yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian selanjutnya menjaga kerukunan dalam suku dan bangsa. Menjaga. Nah, di lingkungan kita ini sukunya sama nggak? Berbeda-beda. Apa aja? Ada suku apa aja? Suku Jawa, kemudian Tamiang, terus Batak dan lain-lainnya ya kan. Nah, tapi gimana keadaan lingkungan kita? Apakah hidupnya tentram atau tidak? Kenapa tentram? Saling menghormati, saling menghargai, apapun yang saling hidup rukun benar, apapun yang suku ini lakukan, suku yang lain menghormati, mengikuti, begitu juga sebaliknya ya kan? Nah, untuk pembelajaran hari ini sekian. Coba lihat di halaman terakhir itu ada yang namanya tugas kelompok. Coba ayo bentuk kelompoknya. Nah, terbentuk kan? Coba lihat di kertasnya itu. Nah, ini kan ada tugas, yaitu setelah mendengarkan penjelasan di atas, tadi kan kalian sudah mendengarkan
yang bisa kamu lakukan dan tidak hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain ataupun untuk negara. Coba ya dibuat ya sesuai kelompoknya masing-masing. Gimana, ada yang belum paham atau tidak mengerti atau gimana? Udah. Udah selesai. Udah, Bu. Ini gimana udah? Udah. Oke, gimana? Udah selesai apa belum? Udah. Bagi siapa yang mau memulai, kelompok mana yang mau mulai pertama untuk presentasi? Silakan ya. Memiliki kemampuan di bidang olahraga. Mengikuti kegiatan olimpiade dan perlombaan dan baik di lingkungan sendiri maupun dilakukan secara internasional atau di luar negara. Iya, bagus. Jadi mengikuti kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga contohnya seperti atletik yang berlari itu, ya kan? Atletik lari namanya. Awal mulanya kita mengikuti perlombaan di sekitaran ada namanya kabupaten, provinsi gitu, tingkat lagi tingkat negara Indonesia itu misalnya khususnya. Setelah dari situ bagus, baru kemudian pasti akan diajak atau mewakili Indonesia untuk mengikuti perlombaan di luar negeri, ya kan? Nah itu juga sebagian dari hak-hak manusia atau hak masyarakat untuk mengikuti perlombaan itu untuk mensejahterakan diri kita. Sejahteranya apa kalau kita mengikuti kegiatan olimpiade? Untuk kita, untuk diri sendiri. Olahraga itu kan biasanya kalau misalnya udah ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi itu pasti akan mendapatkan yang namanya hadiah. Hadiah itu seperti apa coba? Penghargaan, uang, banyak kan? Piala. Iya, itu kan bermanfaat untuk kita. Kalau untuk negara manfaatnya apa? Manfaatnya itu ya membanggakan negara. Oke, bagus untuk kelompok 3, beri tepuk tangannya guys. Oke, bisa kembali ke posisi awalnya tadi. Sebelum pembelajaran kita akhiri. Jadi nih, ibu akan memberikan beberapa soal. Bagi yang bisa menjawab, angkat aja tangannya. Tapi ingat ya, sportif. Angkat dulu tangannya, baru bersuara. Oke, kita ya. Oke. Pertanyaan pertama ya. Coba sebutkan pengertian hak. Ayo angkat tangannya. Oke, Radia silakan. Pengertian hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Nah, maksudnya gimana itu? Ayo. Berarti Maksudnya, gimana maksudnya? barang yang telah kita miliki sudah mutlak menjadi milik kita dan sudah menjadi hak kita. Iya, benar. Beri aplausan dong buat Radia. Sekian dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya adalah hak yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, atau sesuatu yang memang berhak diterima oleh seseorang. Dari ketika kita melaksanakan hak-hak tersebut, maka kehidupan kita akan menjadi sejahtera. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la hawla wa la quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.